Malam guys, ketemu lagi sama channel aku. Untuk kali ini aku tidak membahas masalah permakan guys, karena ada temen pengen buat baju sendiri. Jadi aku sih sangat mensupport banget ya, mendukung banget. Jadi karena dia masih pemula, jadi aku buatin pola baju nanti yang paling mudah. Ini sesuai dengan ukurannya guys. Panjang 70, panjang lengan 28. Jadi kalau ukur panjang lengan itu mulai dari pangkal lengan atas sampai untuk panjangnya sesuai dengan keinginan gitu ya. Untuk pundak itu kita ngukurnya mulai dari pangkal leher sampai ke pangkal lengan atas. Nah untuk berat badan itu tergantung dari orangnya guys, tergantung dari permintaan orangnya, pengen longgar atau pengen agak pas. Kan ada tuh hem-hem yang modelnya agak ngepas gitu, press body. Terus untuk yang ketiak kita bisa ukur sendiri. Lubang lengan juga suka-suka yang ini klien. Kalau untuk berat badan, kenapa itu aku bagi 4 guys, karena untuk membuat pola itu kita nggak perlu membuat full satu badan, kita cukup membuat seperempatnya aja. Nah untuk ketiak dan lubang lengan ini kan kita membuat pola untuk lengan ya, jadi kita bagi 2 kayak gitu ya guys. Nah ini pertama aku buatkan untuk baju bagian depan. Nah sesuai dengan ukuran tadi, ini panjangnya untuk ini ya, ini kesini ini 70 cm. Nah karena tadi bulat badannya 112 cm, maka untuk ini dari tepi sini ke sini adalah 28 cm karena dibagi 4 ya. Untuk pundak ya, ini dari pangkal leher sampai ke pangkal lengan adalah 14 cm sesuai dengan ukuran. Nah ini dari pangkal leher sampai untuk membuat kerungan, untuk sampai di leher depan itu adalah turunnya 9 cm. Ini sudah ukuran ya guys. Kalau untuk orang dewasa itu 9 cm. Kalau untuk anak-anak itu bisa 7 cm ya, kalau anak SD kayak gitu. Nah ini juga sudah ukuran guys, mulai dari sini depan ini ke ini. Untuk membentuk ini itu kalau untuk orang dewasa adalah 6,5, untuk anak-anak bisa 5 kayak gitu ya. Terus ini kan kita tahu ini adalah garis ini sama ya, tingginya ini dan ini tuh sama. Untuk membuat pundak kita bisa turun 2,5 atau 3 cm dari sini ke sini, 2,5 atau 3 cm tergantung dari pundak pundak klien. Jadi kalau misalnya pundaknya terlalu turun, kan ada ya orang yang pundaknya terlalu turun gitu, kita bisa pakai 3 cm. Tapi kalau biasa aja kita pakai 2,5. Nah terus untuk tadi lubang lengan ya, lubang lengan kan kita bagi 2. Lubang lengan ukurannya adalah 44, jadi dari sini ke sini kita ambil 22 cm ini ukurannya. Nah untuk mempermudah membuat ini kerungnya ini kita bagi 2 antara ini dan ini. 22 cm dibagi 2 adalah 11 cm, jadi ini 11 cm, ini 11 cm. Kita tarik garis lurus. Habis itu untuk kerungnya ini space-nya ini adalah 1 cm. Kita ukur dari sini ke sini 1 cm, kita kasih titik. Nah dari sini kita tarik garis yang sekiranya tuh agak melengkung ke dalam gitu guys. Nah ini ke sini. Ini kan masih pola ya, jadi kalau misalnya seperti aku buat ini kan ada kesalahan, tidak apa-apa, namanya manusia juga pasti pernah salah ya guys. Jadi mana yang terbaik itu nanti akan kita potong. Ini kita buat lengkungan yang sekiranya itu bagus. Jadi gini, kalau untuk membuat baju itu kerung itu nggak mungkin ini lurus gini aja langsung begini, nggak mungkin. Karena kan kita ini kan apa, di bagian pangkal lengan tuh kan harusnya kadang kita sering melipat lengan ya. Nah kalau ini kita tidak kerung ke dalam, maka lipatan lengan tadi akan menjadi menggelembung. Makanya kenapa untuk lengan kita kasih kerungan seperti ini kayak gitu. Nah sekarang kita menginjak ke bagian depan. Ini aku buatkan yang paling simple guys. Untuk ini kenapa ini ada angka 2 cm, jadi tadi untuk berat badan kan dibagi 4 sudah 28 cm ya, ditambah 2 cm. Ini untuk baju bagian depan nih lebarnya menjadi 30 cm. 2 cm ini untuk nanti tempat kancing
Terus untuk yang sebelahnya nanti juga kita kasih kelebihan 2 cm untuk tempatnya lubang kancing gitu ya. Jadi ini begini. Nah ini kenapa tadi ini 2 cm, lupa aku belum tak tulis guys. Ini kalau baju hem itu antara depan dan belakang kan berbeda ya. Jadi ada bagian belakang tuh yang nantinya nengkuk ke depan kayak gitu. Jadi nanti kita potongkan dari bagian sini biar kita tidak terlalu susah untuk mikir gimana cara nambahnya, gimana cara ininya gitu. Nanti ini kita potong, kita tempel di pola yang bagian belakang. Membuat baju hem ini adalah buat baju yang paling gampang, paling simple. Nah sekarang aku ambilkan pola yang bagian belakang. Nah ini pola bagian belakang ini sengaja aku buat untuk depan dan belakang. Paling yang pola bagian belakang tuh lebih gampang guys. Jadi ini gini, ini kan ini lurus ya, lurus. Nah ini kita dari sini ke sini ini 6,5 cm guys. Nah ini turun, ini kita jangan terlalu dalam ya turunnya, ini cukup setengah senti aja. Jadi kita buat kerungan sedikit. Ini untuk leher belakang. Nah ini seperti tadi untuk pundak 14 cm. Turun dari sini adalah 2,5 atau 3 cm tergantung dari pundaknya orang yang menjahitkan ke kita tadi ya. Kalau terlalu turun ya kita buat 3 cm. Kalau pundaknya kita lihat biasa aja ya 2,5. Nah untuk kerung sama persis dengan bagian depan tadi guys, persis. Kita tidak perlu merubah ini kan soalnya bajunya juga longgar ya, kecuali untuk baju yang ngepas itu baru kita bedakan antara depan dan belakang. Ini juga ngambil 1 cm, turunnya 22 cm, ini dibagi 2, ini 11 cm, ini 11 cm. Ini bulat badan cukup 28 cm, tidak perlu dikasih tambahan karena untuk belakang itu kan nggak perlu ada. Kalau depan tadi untuk lubang kancing dan tempat kancing, kalau untuk belakang kan tidak ada ya. Nah sudah cuman gini aja guys, paling gampang. Terus habis itu aku ambilkan ini bagian lengan gimana biar ini ya gampang. Oke begini aja bagian lengan. Nah ini aku ambil posisi yang paling datar ya, ini sebelah kiri. Untuk panjang lengan kita ukur dari sini guys, ini ke sini, ini adalah 28 cm, 12 cm dan 16 cm. Nah untuk membuat kerung itu kita ukur kalau baju hem untuk orang dewasa itu kan lebar ketiak panjang ketiaknya tadi sekitar 22 ya. Jadi ini ngambilnya 12 cm. Kalau untuk anak-anak cukup 8 cm guys. Untuk orang dewasa 12 cm. Jadi 12 cm sama 16 cm menjadi 28 ya. Nah ini untuk buat kerung juga gitu, dibagi 2. Ini 11 cm, ini 11 cm guys. Terus habis itu kita tarik garis untuk mempermudah. Nah ini tadi kan 12 cm, kita buat titik di tengah-tengah. Ini 6 cm, ini 6 cm, buat titik di sini. Kita kasih garis lurus lagi, srit. Nah supaya ini buat kerungnya sempurna gimana caranya? Ini kita buat kerung begini ya, kurang lebih tadi kayak gini 1 cm. Ini juga gitu kita buat, cuman bedanya kalau ini bagian sini dia harus begini guys. Jadi di bagian sini harus lebih tebal di ujung. Kalau ini pas di tengah-tengahnya yang tebal kayak gitu ya, bikin ujung. Nah nanti setelah digunting baru nanti akan kelihatan. Habis nanti digunting guys. Terus untuk ini adalah lubang lengan, disesuaikan dengan ukuran tadi, mintanya berapa. Nah kita tarik garis lurus dengan penggaris, tapi kan nggak mungkin modelnya orang ini bisa pas dengan garis lurus aja. Jadi kita permanis lagi kayak tadi, ini tengah-tengahnya diambil kira-kira 1 cm, kita buat lekukan kayak gini. Nah ya cukup gini aja sebenarnya kalau untuk baju hem, paling gampang. Nah yang terakhir adalah untuk kerahnya. Kerah ini agak sulit untuk perhitungannya ya guys. Jadi untuk kerah ini
aku sarankan pengambilannya itu membuat kerah ini nanti paling terakhir. Jadi dari tadi kerung leher tadi diukur dari ujung sampai ke ujung. Biasanya sih aku kalau untuk orang dewasa itu antara 40 sampai 42 cm ya. Nah ini aku pakai yang ukuran 40 cm. Cuman ya itu tadi aku sarankan membuatnya nanti terakhir. Takutnya kita sudah terlanjur buat 40 cm ternyata nanti 42. Jadi kan nanti nggak bisa dipasang guys, harus merubah lagi. Nah untuk kerah misalnya tadi semua setelah diukur ya dari ujung ke ujung adalah 40 cm. Nah kita bagi dua, jadi tinggal 20 cm. Nah terus kita ambil ini, kita bisa gambar langsung di kain kerasnya atau buat pola enggak apa-apa. Tapi kalau aku sih sebenarnya lebih suka langsung gambar di kain kerasnya ya, karena langsung ditekuk jadi dua terus digambar-gambar gini. Ini kita ambil 3 cm guys, seret lurus sampai sini 3 cm. Pokoknya kita berlurus dulu deh 3 cm deh. Ini 3 cm, ini 3 cm ya. Terus ini kalau baju jadi itu kan biasanya antara ini dan ini itu kan dipotong sendiri terpisah. Nah untuk pemula itu sangat sulit. Untuk aku aja yang sudah biasa menjahit itu juga merasa agak kesulitan. Aku lebih gampang kayak gini guys. Jadi ini untuk yang bagian kerah luar ya yang ditekuk itu aku ambil 4 cm. Jadi totalnya ini 3 cm dan 4 cm adalah 7 cm. Nah karena tadi 20 notok di sini. Nah dari sini kita ambil 3 cm ke sini untuk membuat tekuan kerah tadi. Untuk hem ini tingginya untuk di ujung hem itu yang bagian lancip tuh guys, itu bisa 6,5 atau 7 cm. Ini aku ngambil yang 6,5 ya. Nah dari sini untuk membuat ujung biar runcing adalah aku ukur ke sini adalah 1,5 terus ditarik garis ke bawah seret. Nah terus dari sini kita tarik garis lurus seret, kita naikkan ke sini. Nah untuk lekukan ini kita permanis sendiri, pokoknya sekiranya itu nyambung jadi tidak terkesan patah di tengah kayak gitu ya. Nah untuk ini tadi kan 3 cm ya guys. Untuk membuat ujungnya itu supaya manis ini harus dikurangi guys, ini dikurangi setengah senti. Nah terus di garis gini, ini juga dikurangi setengah senti lagi, garis ke sini. Nah ini di pinggir ini bagian bawah ini juga dikurangi setengah senti ke atas, ini di garis ke sini. Jadi yang kita ambil nanti adalah ini kayak gitu. Oke, habis ini dipotong dan aku letakkan nanti di atas kain. Jadi mungkin kalau seperti ini bayangannya masih belum ini ya, apalagi misalnya benar-benar pemula yang belum pernah pegang kain, belum pernah membuat pola, mungkin masih bingung. Habis ini tak potong terus tak tempel di kain biar tambah mengerti gitu ya guys. Oke guys, ini adalah pola yang sudah tak tempel pada kain. Maaf ya, ini aku pakai kain seadanya soalnya aku nggak punya kain yang benar-benar mau dipotong untuk buat hem tuh udah ada. Nah ini kan sudah ini yang bagian atas, ini yang tadi yang 2 cm sudah tak potong, jadi tak tempel ke pola yang bagian belakang. Terus ini kan nanti untuk tempat ini ya, tempat kancing atau peloban kancing. Jadi ini harus ada kain lebih ya guys. Ini ada kain lebih yang ditekuk gini, kelihatan ya, ini kira-kira tuh masuknya biasanya aku sih 5 cm ya. Ini kain dari sini masuk ke sini 5 cm. Nah untuk leher itu ini kan batas pola ya, ini biasanya aku kasih lebihan 1 cm ke sini. Nah untuk pundak ini aku 2 cm. Terus ini bisa terserah mau 2 cm, 1,5 boleh, terus samping juga sama, bawah juga sama, boleh 2 cm atau 3 cm kayak gitu. Nah ini untuk pola yang depan. Nah sekarang kita pindah ke pola yang belakang. Nah ini guys, ini tadi yang sudah tak tempel tadi, yang 2 cm tak tempel di belakang. Untuk belakang ini kan kainnya ditekuk nih, jadi karena
Jadi ini kan ini tidak terpotong guys, tidak terpotong. Ini yang di sini. Nah, untuk ngasih ini tadi ya sama. Kalau leher di depan tadi kan 1 cm, berarti ini juga 1 cm. Ini kalau depan tadi 2 cm, ini juga 2 cm. Ini sama, sesuai dengan pola yang di depan tadi. Tadi kita ambilnya berapa kayak gitu ya. Nah, terus lengan. Sekarang lengannya. Nah, untuk lengan itu juga gitu. Jadi yang bagian sini ini dia tidak putus. Tidak putus. Nah, ini sama, tinggal tempel. Jadi kerungnya tadi udah jadi ya, ini udah jadi. Nah, ini untuk kalau tadi kerungnya kita ngambil space-nya ini 1,5 atau 2 cm, ya ini juga harus sama, 1,5 atau 2 cm, tergantung tadi ya. Terus kemudian ini untuk kerahnya. Untuk kerahnya ini, bagian ini tidak terputus guys, tidak terputus. Nah, aku biasanya sih cuman ngasih ini tuh 1 cm, 1 cm, enggak lebih. Ini juga 1 cm, 1 cm semua. Tapi semua ya terserah kepada yang menjahit. Kalau misalnya sudah merasa aman dengan 1 cm, tidak mungkin ada apa namanya nanti drama mau mengurangi atau menjahit ulang, ya cukup 1 cm aja gitu ya. Jadi intinya ini tidak terputus, jadi nanti akan menjadi satu lembar kerah. Jadi kita tinggal nempel lagi ke kain satunya lagi untuk membuat pola kerah yang full. Kalau ini kan cuma 1/4 aja, setengahnya aja. Jadi kalau ini sama ini belakang sini, jadi nanti akan jadi satu bagian kerah. Jadi tinggal nanti nambah sendiri satu kerah yang full ditempel ke kain berikutnya gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.